juga sudah hadir. Kita mulai aja Ustadz ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nuzbika billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada subuh ini kita semua dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom dalam acara kajian subuh online setiap hari bersama Khalifah Tour. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu jamaah Khalifah Tour yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti kajian subuh online ini. Insya Allah kajian ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ladang pahala, serta pembuka pintu keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas kajian Sirah Nabawiyah, pertemuan ketiga, lanjutan dari pertemuan 2 minggu pertemuan sebelumnya, yang akan dijelaskan kembali oleh Ustadz Ahmad Nail Abrari LC. Alhamdulillah Ustadz sudah ada bergabung pada Zoom ini. Insya Allah Ustadz akan memberikan materi ya selama 30 menit. Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab pertanyaan dari jamaah yang hanya akan diambil 2 atau 3 pertanyaan dikarenakan keterbatasan waktu kajian. Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom chat dan komentar. Selain itu juga nanti akan kami share form absensi kajian yang akan saya share di kolom komentar. Mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian dapat mengisi absensi tersebut. Sebelum masuk materi, mohon izinnya saya akan melaporkan terkait donasi program Khalifah Berbagi yang saya dapat dari Pak Mu untuk update dana kajian subuh dan program Khalifah Berbagi untuk bencana Semeru dan Garut per tanggal 20 Desember 2021. Dana sedekah subuh sebesar Rp3.600.000 dan kemudian dana Khalifah Berbagi sebesar Rp10.375.000. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan donasi di Khalifah Berbagi. Insya Allah program ini kami buka hingga akhir Desember. Mudah-mudahan donasi yang telah Bapak dan Ibu berikan menjadi amal pahala yang berlimpah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Baik, Amin. untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Nail. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Jamaah Khalifah Tour yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tidak lupa kepada Pak Haji Emuh, Kang Dea, juga saya lihat ada Pak Haji Empet, Pak Haji Rustam juga sebagai Direktur Khalifah yang sangat saya hormati, melanjutkan halaqah sirah yang sudah kita sampaikan 2 pertemuan ke belakang. Masih kita berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat fillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa imma turidunna an mubtigha'a rahmatin min rabbika sahabat filahku, tarjuha taqul. atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tadi saya sampaikan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram. Lembah yang sangat tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun. Betul-betul lembah. Tempat itu merupakan tempat kesinggahan rombongan pedagang, akan tetapi saat itu adalah saat-saat yang paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim kepada istrinya. Maaf. Apakah ini kehendak Allah? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim mengangguk, pasti Allah pasti menjagamu dan anak kita, kata Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal yang sangat seadanya. Tidak lama kemudian air bekal pun habis. Ismail kecil menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar, tentu saja ya, karena sumber makanan nutrisi buat ibu itu habis ya. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air tempat setandus ini? Kemudian Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air. Namun tidak dilihatnya sumber air, beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada yang berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air, hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah sahabat fillah, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Dan itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rukun haji, yakni sa'i. Para jamaah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jadi diabadikan ya perjalanan Bunda Hajar mencari air dari bukit Safa ke bukit Marwah, balik lagi ke Marwah dan Safa seterusnya. Perlu diketahui juga, hadirin rahimakumullah, sa'i itu sendiri, ya, sa'a dalam bahasa Arab memiliki arti yang sangat hebat, yakni berusaha. Ya. Jadi kita manusia, dimanapun bumi kita dipijak, maka ikhtiar kita harus maksimal. Selalu berusaha dan berusaha untuk meraih ridha Allah. Dan ridha Allah pun harus betul-betul dimaksimalkan dengan proses dunia yang begitu rumit. Ya, salah satunya yang dicontohkan oleh
Bunda Hajar. Mencari air saja begitu perlu perjuangan yang sangat hebat. Apalagi kita sekarang mungkin cobaannya berbeda. Ujiannya juga berbeda. Bunda Hajar disimpan di padang tandus, kalau kita disimpan di dunia yang bisa menggelapkan kita. Di dunia yang bisa menjerumuskan kita kalau kita salah melangkah. Hadirin rahimakumullah, anakku, jerit Bunda Hajar dengan sedihnya. Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi Allah Maha Kuasa ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis. Ya, jadi Nabi Ismail karena mungkin dia kehausan, kelaparan, TTJ ya, kalau orang Garut itu bilang TTJ. Totojer si kakinya itu menendang-nendang pasir ya, sambil menangis pastinya. Keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian, datanglah kafilah dagang. Karena mereka mengendus atau mencium ada sumber kehidupan. Ada sumber air, yakni Zam-Zam. Kemudian mereka bisa menetap, dan ketika Nabi Ibrahim datang menengok Bunda Hajar dan anaknya Ismail, tempat itu sudah jadi pemukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang soleh. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim melakukan hal yang sangat berat. Sebagai catatan, karena kelalaian manusia, badai dan banjir, sumur Zam-Zam itu pernah tertimbun, Bapak dan Ibu ya. Pernah tertimbun dan dilupakan orang. Orang bernama Muzad pernah mencoba menggalinya, walaupun telah mempersembahkan sesaji ya, berupa pedang dan pelana emas. Air tidak muncul juga. Kemudian sumur Zam-Zam akhirnya berhasil digali oleh Abdul Muttalib, kakeknya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat fillah rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa kebahagiaan Nabi Ibrahim akhirnya pulang dari berdakwah untuk bertemu istrinya Bunda Hajar dan anaknya yang sangat dia cintai dan sangat ditunggu setelah sekian lamanya. Ujian datang kepada Ibrahim alaihissalam. Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Manakah yang lebih beliau cintai? Allah atau Ismail? Melalui mimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim memanggil Ismail. Anakku, dalam mimpi ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak? Ini tertuang dalam Al-Quran ya. Inni ara fil manam anni atbahu. Fanzur madza tara. Dijawab oleh Ismail, mohon maaf. Ya abati i'mar ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, jika ini adalah kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah. Insya Allah aku akan termasuk orang yang sabar. Subhanallah, Bapak dan Ibu. Ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gampang. Sangat tidak gampang. Harus meninggalkan istri yang dicintainya, anak yang dicintainya, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, di tengah padang tandus. Saya kira ada nggak jamaah khalifah yang sanggup diuji seperti itu? Jangan ke padang tandus lah. Misalnya sekarang ke Semeru,
ditinggal di rumah anak dan istri dengan bekal seadanya, kemudian kita berdakwah ke Semeru untuk membantu saudara-saudara kita. Wah, nggak bisa Pak Ustadz, saya punya pekerjaan. Nggak bisa Pak Ustadz, saya harus meninggalkan anak saya masih kecil. Nggak bisa, berbagai alasan mungkin akan muncul dalam diri kita ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh-jauh seperti Nabi Ibrahim, yang dekat saja. Ya. Semeru korbannya luar biasa, perlu kita bantu. Di Garut juga kemarin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Palestina lebih jauhnya lagi. Makanya kata Allah, ketika kita melihat saudara kita terzolimi ataupun teraniaya ataupun kena musibah, maka kita bisa melakukan bantuan dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan dan tangan kita, maka dengan mulut kita ngajak saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mampu untuk berdakwah dan mengajak orang lain untuk membantu mereka, maka dengan doa. Atau dengan bahasa sekarang, ya dengan membantu melalui bantuan, donasi. Saya kira itu sudah sangat membantu dan mewakili daripada hadis Rasulullah SAW ketika melihat saudara kita sedang mengalami musibah, sedang terzolimi, ataupun memang kondisi seperti itu, seperti di Palestina, seperti di Semeru, dan lain sebagainya, maka kita bisa membantu dengan doa dan donasi tentunya. Saya ulangi, ayah, jika ini kehendak Allah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, insya Allah aku akan termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga kepadamu. Siapa ayahnya yang tidak bangga memiliki anak seperti itu? Siapa ibunya yang tidak bangga melihat anaknya bisa membaca Al-Quran? Siapa orang tua yang tidak bangga ketika anaknya sudah pintar untuk menghafal Al-Quran, sudah bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dan bisa melaksanakan bacaan-bacaan sholat di usia-usia yang baru menginjak remaja. Ini luar biasa. Ada kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Ya. Ketika anak-anak kita sudah cakap membantu orang, sudah cakap untuk membantu orang tuanya di rumah, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi Nabi Ismail alaihissalam, insya Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat ia disembelih, Ismail berkata, ayah jangan ragu. Lakukanlah perintah Allah ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat. Agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu, sehingga pahalaku akan berkurang. Ayah jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu tajamkanlah pisau, parang, golok ayah, agar dapat memotongku sekaligus. Telupkanlah wajahku, artinya dikebawahkan wajahnya ya. Telungkupkanlah wajahku. Jangan dimiringkan ayah. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba, kasihan, sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu. Anakku, bisik Nabi Ibrahim, ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah. Subhanallah. Ini kolaborasi antara ayah dan anak yang sangat luar biasa. Kerjasama yang hebat antara ayah dengan anak, atau anak dengan ayah, atau anak dengan ibu, yang saling mendukung dalam kesolehan, saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan membuat keluarga ini menjadi keluarga yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolong dalam ketakwaan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan pada keburukan, bukan pada kemaksiatan. Seperti itu, jemaah rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, sedikit kita mereview ke belakang, ketika bapak dan ibu kemarin melaksanakan haji ataupun umroh, mungkin mutawaf kita sempat membawa kita ziarah ke sekitar Mina, ya, di sebelah Bukit Mina itu terlihat ya, samping gedung-gedung yang dibangun, ya, yang sebelum kita mau naik jembatan kereta api. Di situ ada tugu, ya, ada tugu yang kurang lebih tingginya 1,5 meter dengan diameter kurang lebih 1 meter itu. Konon katanya disitulah monumen Nabi Ismail alaihissalam waktu itu mau diuji berupa disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Ya. Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu. Nabi Ibrahim dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah melebihi segalanya. Jadi kalau kita mencintai Allah dengan cinta yang tulus dan ikhlas, tanpa ada embel-embel pencitraan, tanpa ada embel-embel pingin dipuji dan lain-lain, maka Allah akan menggantikannya dengan pahala yang tidak terhingga. Saya kira ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Dikala kita betul-betul mengabdikan diri kita untuk Allah, dikala keluarga kita semuanya berkolaborasi, mempunyai visi yang sama untuk senantiasa mencintai Allah di atas segalanya, ini tentu saja akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Hadirin, hadirat, jamaah khalifatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan, iblis 3 kali menggoda Nabi Ibrahim di perjalanan menuju tempat penyembelihan putranya. Nabi Ibrahim marah dan melempar 3 kali iblis dengan kerikil. Allah mengabadikan peristiwa itu dalam ibadah haji. Setiap jemaah wajib melontar kerikil di 3 tempat di mana iblis menggoda masing-masing tersebut. Ya, di sana ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah. Jadi pada saat itu iblis menggoda anaknya Ismail dengan bisikan-bisikannya, Ismail, kenapa kau mau disembelih oleh ayahmu? Nah, terus digoda. Kenapa kau mau? Kenapa kau mau? Ayahmu itu berbohong, ayahmu itu tidak mencintaimu. Iblis menolak dengan godaan itu karena dia lebih yakin kepada ayahnya. Kemudian iblis datang lagi kepada ibunya, Bunda Hajar. Hajar, bukankah kau mencintai anakmu? Bukankah engkau mencintai Ismail alaihissalam? Kenapa kau mau menuruti perintah Ibrahim, suamimu? Suamimu tidak mencintaimu, suamimu tidak mencintai anakmu. Dia berbohong kepadamu. Tapi seorang Bunda Hajar tidak mau menuruti bisikan-bisikan iblis. Akhirnya iblis datang kepada Ibrahim, digoda juga. Itulah. Maka Allah dijadikan momentum itu sebagai simbol melontar syaitan yang menggoda keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah fillah rahimakumullah. Setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan soleh, Nabi Ibrahim memanggilnya, anakku, Allah akan memerintahkan kita membangun Baitullah dengan sumur Zam-Zam. Maksud membangun di sini adalah merenovasi ya, karena sebetulnya Baitullah itu sudah ada
sebelum Nabi Ibrahim, bahkan konon katanya sebelum Nabi Adam alaihissalam, Baitullah itu sudah ada. Dengan izin Allah, aku akan membantumu, jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkat batu-batu, membelah dan meratakannya. Sementara itu Nabi Ibrahim menyusunnya menjadi sebuah bangunan. Agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi, Nabi Ibrahim berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bagian telah selesai, beliau memindahkannya ke bagian yang lain sebagai tempat pijakan lagi. Demikian dilakukannya sampai terus seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Telapak kaki Nabi Ibrahim membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjidil Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat berpijak Nabi Ibrahim. Jadi ini batu ini tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada juga literasi yang mengatakan bahwa disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saking seringnya ya, saking matuh tempatnya itu ya, tidak pernah jarang sekali untuk berpisah dengan batu yang di posisi itu sampai akhirnya ada bekas daripada pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Kemudian Allah memerintahkan agar tempat itu dijaga kesuciannya dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Sebagai catatan, hadirin rahimakumullah, Hajar al-Aswad atau batu hitam adalah sebuah batu lonjong bergaris tengah sekitar 25 sampai 45 cm. Itu sedikit catatan. 5 menit lagi insya Allah. Sahabat fillah, tak lama kemudian Nabi Ismail menikah. Ya. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya, tepat tidak. Dia ditinggal oleh orang yang sangat ia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim diterima oleh menantunya. "Bagaimana kehidupan kalian?" tanya Nabi Ibrahim. "Hidup kami susah. Hidup kami terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak," keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim termenung, dia pun berdiri dan pamit. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar ia mengganti gerbang rumah ini." Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan ini. "Itu ayahku," kata Ismail. "Pesan itu memerintahkan agar saya menceraikanmu, karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup yang sangat sederhana ini." Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat Nabi Ibrahim datang berkunjung, beliau diterima oleh menantunya yang baru. "Bagaimanakah kehidupanmu bersama Ismail?" tanya Nabi Ibrahim. "Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja, dan selalu membimbing saya di jalan Allah. Kami hidup berbahagia." Nabi Ibrahim tersenyum. "Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya." Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim. "Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang salehah," senyum Ismail. Ismail pun diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putranya beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Ibrahim. Punten. Kelak putra-putranya beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan terakhir sebelum saya tutup,
Melalui surat Al-Imran ayat 96-97, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya rumah ibadah tertua di dunia ini adalah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah ini diberkahi Allah dan menjadi petunjuk bagi manusia di seluruh dunia. Begitu tuanya umur Ka'bah, sampai tak seorang pun tahu telah berapa lama Ka'bah berada di muka bumi ini. Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan membangunnya kembali. Kisah ini bersumber dari buku Muhammad Teladanku dan Muhammad karya Dr. Muhammad Haikal. Kang Dea? Baik Ustadz, alhamdulillah. Ada pertanyaan Ustadz? Ada beberapa Boleh. pertanyaan dari Bu Yuniarti dan Pak Bambang. Saya bacakan dulu yang Bu Yuniarti Ustadz ya. Boleh. Assalamualaikum, izin bertanya. Mengunjungi lembah Tandus Bunda Hajar kebingungan, sangat kekeringan dan mencari air ke Bukit Safa dan Marwah. Untuk mencari air untuk disimpan di tempat Tandus Nabi Ismail, hingga Nabi Ismail mendang-dendang sangat haus untuk minum air. Kemudian Allah juga memberikan ujian, maksudnya mungkinnya menyembelih anak-anak dan bermimpi karena ujian diberi Allah ke padang pasir. Berbagai alasan karena harus membantu orang tidak mampu. Nah, bagaimana solusinya seandainya membantu dengan tenaga tidak kuat dan kita membantu dengan doa saja? Mungkin ini diaplikasikan kepada kita gitu ya, sebagai umatnya gitu ya, Betul. Ustadz ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Yuniarti. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus ya. Dalam sebuah hadis kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa di antara kita melihat orang yang terzolimi atau orang yang dizolimi atau sebuah bencana, maka bisa kita lakukan kepada mereka adalah ketika kita memiliki kekuasaan, maka manfaatkan kekuasaan itu untuk membantu mereka. Dan ketika kita tidak memiliki kekuasaan, contohnya sebagai pejabat ya terkait, maka kita bisa dengan mulut ya, artinya dengan dakwah kita. Seperti saya misalnya dan para asatiz yang lain, kita hanya bisa mengingatkan dengan sampaian ucapan yang kita berikan kepada mereka. Ayo kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Semeru, ya seperti itu, Ibu ya. Dan kalaupun kita tidak sanggup, maka perjuangan kita yang paling lemah di mata Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa. Ya, artinya bahwa doa itu tidak kalah hebat sebetulnya. Cuman itu diberikan kita pada saat kita tidak mampu untuk berbuat yang lebih besar, langsung ya berefek kepada si korban dengan kekuasaan ya, dengan ucapan, dengan dakwah, dengan motivasi ya. Ketika tidak bisa pun maka doa itu adalah pilihan terbaik. Ulama menyampaikan juga doa dan donasi tentu saja seperti itu. Terima kasih ya Ibu Yuniarti. Luar biasa memang perjuangan Nabi Ibrahim ini, ujiannya terus datang, dan memang filosofisnya kita manusia yang hidup ini tidak bisa lepas dari ujian. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ya, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada orang yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada orang yang diuji dengan anak-anak, ada orang yang diuji dengan jabatan. Itu semua ujian itu akan datang kepada kita silih berganti. Kalau orang tidak mau diuji, maka lebih baik ya lebih baik mati gitu kan. Karena ketika kita sudah mati ya ujiannya beda lagi. Terima kasih Ibu Yuniarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Allah. Amin. Baik Ustadz, satu pertanyaan lagi dari Pak Bambang Pardiarto. Izin bertanya Ustadz, ada yang berpendapat bahwa sumber batu kerikil untuk melempar jumroh berasal dari pecahan batu meteor. Bagaimana pandang Ustadz terkait hal tersebut? Terima kasih. Pak Bambang yang saya hormati, pengalaman dan data yang pernah saya baca bahwa bahwa batu yang dipergunakan oleh jemaah haji ya,
jemaah haji yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci dalam proses rukun wajib hajinya, ya, diantaranya adalah, mohon maaf, wajib haji, ya, melempar jumroh itu wajib haji dengan batu kerikil yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan di tanah Masy'aril Haram. Tanah Masy'aril Haram itu ya di sekitar Muzdalifah, ya, sekitar Mina, sekitar kota Mekah. Kalau misalnya Pak Bambang punya data bahwa batu tersebut berasal dari meteor, saya hanya bisa menjawab wallahu alam. Saya kira kalau dari meteor mungkin proses penyampaian ke sekitar Masy'aril Haramnya, ke sekitar kota Mekahnya juga akan agak repot juga ya. Seperti apa prosesnya jatuh ke bumi, saya kurang memahami bab itu. Cuman yang saya tahu dari literasi yang kami baca bahwa lempar jumroh dengan kerikil yang ada di Masy'aril Haram itu sebagai simbol ketika kita berusaha untuk melawan godaan syaitan. Adapun batunya, ya, saya kira agama kita tidak sesulit itu ya memahaminya. Ya. Bahwa batu yang disediakan oleh Allah yang ada di sekitaran kota Mekah, tepatnya di sekitar Muzdalifah dan Mina. Buktinya setiap tahunnya pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji, itu menyiapkan batu-batu yang memang berada di sana, dan bahkan saya pernah melihat batu-batu tersebut dipecahkan dari bongkahan batu besar karena mungkin ketersediaannya terbatas ya. Jumlah jemaah Indonesia jemaah dunia semakin bertambah, mungkin batu-batu yang sebelumnya sudah sulit dicari, maka dibuatkanlah batu yang ada di bongkahan sekitar tanah Muzdalifah dan Mina, kemudian diperuntukkan bagi jemaah haji untuk melempar jumroh. Ya. Wallahu alam, Pak Bambang. Mohon maaf atas ketersediaan informasi. Mungkin nanti kita bisa mencari data tersebut ya, insya Allah. Kang Dea. Baik, Ustadz. Barangkali dari jamaah lainnya ada yang masih ingin bertanya, insya Allah masih bisa. Silakan. Barangkali mau langsung, bisa langsung di-unmute saja. Satu pertanyaan lagi paling Ustadz ya, kalau ada yang mau bertanya. Boleh. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, boleh nggak? Oh, mangga Bu Yunarti mau bertanya Ya. lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya Pak Ustadz, saya bertanya dulu tema. Boleh. Saya coba. Mudah-mudahan bisa. Tanya Pak Ustadz, jadi waktu Perang Badar itu kejadiannya seperti apa sih Pak Ustadz? Jadi saya dari beberapa Ustadz itu saya kurang jelas penjelasannya itu. Kejadian pertamanya itu seperti apa ya Pak Ustadz? Oh, baik Badar, Bu Ustadz. Ya, Perang Badar itu terjadi di posisi Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sudah berada di kota Madinah. Ya. Kemudian Perang Badar ini juga terjadi posisinya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat betul-betul tidak seimbang ya, antara pasukan kaum musyrikin ya dan kaum mukminin itu tidak seimbang. Kalau tidak salah 3-1 ya. Dan Perang Badar ini terjadi pada saat bulan Ramadan. Ya. Pada saat kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah, kejadiannya ketika itu kita diserang. Ya, kaum muslimin diserang, dan itu adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, karena kita waktu itu diujinya dengan koordinasi antara Rasulullah dengan para sahabat tidak berjalan. Ya. Nabi memerintahkan kepada para sahabat ya untuk melawan kaum musyrikin. Ya.
Jadi ini mohon maaf, tadi catatan ini justru kerjasama yang epik, yang apik antara Rasulullah dengan para sahabat. Buktinya adalah pasukan kaum muslimin yang berjumlah 1.000 ternyata bisa mengalahkan pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 3.000 kurang lebih. Ya. Jadi 1 berbanding 3 ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Saya harus melawan sosok Kang Dea bersama Pak Muh, bersama Pak Regi misalnya, 1 lawan 3 ya secara matematis saya tentu kalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar ini betul-betul nampak jelas membantu kaum muslimin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Am min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah." Nah, ada kalimat biiznillah. Ya, dengan izin Allah, kelompok yang kecil ternyata mampu mengalahkan kelompok yang besar. Itu dibuktikan pada saat perang Badar. Dan ini terjadi tahun kedua Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Saya kira untuk literasi yang lain Ibu Yuniarti bisa tambahkan ya. Jadi poin pertama adalah ini adalah perang yang sangat besar. Yang kedua adalah kaum muslimin jelas nampak dibantu Allah Subhanahu wa taala. Ketika 1 berbanding 3 kita bisa dimenangkan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ini terjadi di kota Madinah ketika Nabi sudah berhijrah, dan ini terjadi di bulan suci Ramadan. Seperti itu Bu Yuniarti. Kang Dea. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya Bu Yuniarti. Mudah-mudahan jawaban dari Ustadz bisa memuaskan ya bagi Bu Yuniarti. Insya Allah juga nanti akan dibahas lebih lanjut ya Ustadz ya, di Insya Allah. kajian berikutnya. Alhamdulillah, mengingat waktu sudah pukul 5.47, namun saya lihat di sini ada Bu Empet juga sudah ikut hadir ya Ustadz. Alhamdulillah. Bu Empet. Assalamualaikum. Salam. Lamang Nail. Alhamdulillah, Mama sehat. Oke, ira-ira ka ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nambihannya asa kedik mah datos sadanya komplitnya. Insyaallah. Tapi da bumpet ge resep kalau dulu tuh lagi belajar teh tareh teh asa resep gitu ya. Da itu asa gampil tibatan nahu sorop gitu. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah haji, ibu-ibu dan para jumer sekarang kita tinggal melaksanakan bagaimana taatnya Nabi Ibrahim sebagai Waliullah, sebagai kekasih Allah, selalu sami'na wa ata'na kepada perintah-perintah Allah, dan mudah-mudahan kita juga sebagai umat muslimin dan muslimat taatlah apa yang diperintahkan Allah, karena Allah itu memerintahkan dengan seluruh aturan-aturannya dan seluruh kemahakuasaannya, dan semuanya diperhitungkan supaya ini menjadi ibroh kepada kita. Bagi sekarang yang sudah melaksanakan ibadah haji, tinggal kita meningkatkan kemabrurannya, karena ibadah haji itu emang kewajibannya 1 kali, tapi tidak mudah kalau kita tidak khusyuk, tidak tahu ilmunya, tidak punya basicnya di dalam manasik, dan itu akan menjadi di hati kita tertanam kesenangan, keikhlasan, kenangan pada waktu haji. Nah sekarang tinggal meningkatkan ibadah-ibadahnya dengan kondisi seperti sekarang, sedikit agak susah harus menunggu untuk ibadah haji, maka peliharalah kita kehajian kita, karena ini hampir pengikut-pengikut daripada Jumer ini adalah semuanya telah melaksanakan ibadah haji, tinggal meningkatkan ibadahnya dengan berpegang terus kepada Quran dan Sunnah Rasul. Apabila kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Dan Rasul menambahkan juga di dalam kehidupan kita, tolonglah orang lain, pasti Allah akan menolong kita. Sekarang ada khalifah untuk berbagi untuk Semeru dan Garut, tolonglah, Allah akan menolong kita, ringankan beban mereka, Allah akan meringankan beban kita. Sayangi orang lain, pasti Allah akan menyayangi kita.
dan maafkan selalu orang lain, pasti Allah akan memaafkan kita. Sedangkan kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bu Umpet, jazakallahu khair. Bumpet, nuhun pisan. Kami. Pak, barangkali Pak Rustam ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup. Cukup, baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan, telah kita simak kajian dari Ustadz Nail, tadi juga ditutup dengan tausiah dari Bu Umpet. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Apa yang disampaikan terkait nilai dari sejarah, dari sirah para nabi dan rasul menjadi pedoman bagi kita agar menjadi pribadi muslim yang lebih baik ke depannya. Baik, sebelum ditutup, mohon izin saya sampaikan sedikit. Tadi ada pesan dari Pak Muh terkait Khalifah Berbagi. Update-nya sebentar, saya buka dulu. Alhamdulillah, info dari Pak Muh per tanggal 13 Desember kita telah mendapatkan sedekah dakwah kajian subuh Khalifah dari para jamaah sekalian sebesar Rp3.500.000, dan alhamdulillah untuk sedekah Khalifah Berbagi untuk korban bencana di Semeru maupun di Garut, banjir bandang di Garut, telah terkumpul total sebesar Rp11.575.000. Jazakallahu khair kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyampaikan donasinya, infaknya. Insya Allah masih kami buka untuk program Khalifah Berbagi bagi korban Semeru dan Garut. Maka silakan bagi yang ingin berdonasi bisa dilihat di media sosial kami, dan nanti juga akan saya share. Untuk nomor rekeningnya sama dengan Khalifah dengan untuk dakwah, namun nanti di belakangnya diberikan kode unik nomor 4 sebagai pembeda bagi yang ingin berdonasi bagi korban bencana Semeru dan Garut. Jazakallahu khair kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum itu juga sebelum tutup saya ingin sedikit share terkait program sebentar. Sedikit untuk program Haji Khalifah, tadi kita sudah pahami bahwa untuk berhaji itu tidak perlu menunggu lama, tidak perlu berumur. Sebetulnya bagi yang kita sudah siap, mungkin bagi para kerabat Bapak dan Ibu sekalian, silahkan untuk daftar haji di Khalifatur karena tidak perlu nunggu lama, tidak perlu nunggu untuk berumur. Insya Allah apabila kita sudah niatkan, kita niatkan secara baik secara finansial maupun batin, insya Allah akan dimudahkan, dan silakan daftar di Khalifatur untuk haji kuota plusnya. Insya Allah dengan fasilitas dan bimbingan yang optimal, bimbingannya maksimal dengan fasilitas optimal di Khalifatur, insya Allah akan memudahkan Bapak dan Ibu sekalian dalam menjalankan ibadah haji. Barangkali hanya itu saja, mengingat waktu juga sudah mendekati pukul 6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di kajian subuh online hari ini. Insya Allah besok akan ada lagi kajian subuh online bersama Ustadz Dadan Suherdiana membahas tentang kajian akhlak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian juga dapat hadir di acara besok. Terima kasih. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.